Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinindya Listianingrum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4F Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membawakan materi tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan bagian penting dari ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat dapat berperan dalam membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah seperti yang pertama Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Yang kedua, koperasi syariah. Koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Dari berdirinya dua lembaga di atas, maka dapat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan penyimpanan dan penghimpunan dana serta menjadi anggota atau pemegang saham dari lembaga-lembaga tersebut. Masyarakat juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi tentang keuangan mikro syariah kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, membantu dalam proses pengawasan dan pengawalan terhadap lembaga keuangan syariah, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan lembaga-lembaga tersebut. Yang berikutnya ada peran masyarakat dalam ziswaf. Ziswaf atau zakat, infak, sodako, dan wakaf merupakan bagian dari amalan muamalah. Artinya, pelaksana ziswaf adalah antara sesama umat manusia atau masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya ziswaf sangat diperlukan guna mencapai tujuan target dari adanya ziswaf, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan, serta mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan ziswaf antara lain, yang pertama mengawasi. Pengawasan ziswaf dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan mengadakan atau membentuk lembaga pengelolaan ziswaf. Berikutnya, mengumpulkan dan mendistribusikan. Pengumpulan dan pendistribusian ziswaf juga dapat merupakan salah satu peran yang dapat dilaksanakan masyarakat dalam pelaksanaan ziswaf, karena pada pengumpulan ziswaf bersumber dari harta masyarakat dan harta yang terkumpul akan kembali dibagikan atau didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, mendidik. Pendidikan yang diberikan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terkait ziswaf dan dapat mengundang narasumber dari lembaga pengelola ziswaf agar mudah diterima masyarakat. Berikutnya, ada peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Di era modern ini, sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah atau PEKS kian menjadi sorotan. PEKS berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Berikut poin pentingnya. Yang pertama, pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakup larangan riba, gharar, maisir, dan haram. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan syariah. Tujuan literasi keuangan syariah adalah agar masyarakat dapat memilih produk dan jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan, memahami manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban. Terus yang ketiga, pendidikan vokasi pengembangan ekonomi Islam. Peran lembaga pendidikan vokasi dalam mengembangkan ekonomi Islam melalui sektor industri seperti keuangan syariah, makanan halal, farmasi halal, dan pariwisata halal. Konsep link and match antara industri dan lembaga pendidikan vokasi menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian latar belakang
pendidikan, dan kebutuhan industri. Materi yang terakhir yaitu peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Ekonomi Islam adalah pembangunan manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat, melainkan juga untuk membangun sikap mental. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat sesuatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam. Yang kedua, Islam mengakui hak individu dalam masalah harta, tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, Islam mengakui bahwa setiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Beberapa yang bisa dilakukan agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan antara lain: yang pertama, hak masyarakat terhadap sumber daya alam harus diperhatikan. Yang kedua, perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pihak-pihak lain. Dan yang ketiga, pengembangan peluang harus mengambil keputusan yang partisipatif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.